Disiplin ini merupakan suatu modal, dalam keberhasilan, Pak. Tanpa disiplin tidak akan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata billah. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa sebagaimana biasa, program Quality Life Management tepat insyaallah 1:45 sampai 1 jam ke depan kita akan sama-sama belajar dalam program yang insyaallah tujuannya adalah bagaimana kita menata kehidupan ke depan lebih berkualitas. QLM adalah Quality Life Management, memanage kehidupan yang lebih berkualitas. Dan alhamdulillah kali ini sudah yang ke-305. Kami mengundang praktisi pendidik yang luar biasa. Di sini ada Pak Jurai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Jurai adalah seorang guru, juga seorang praktisi pendidik yang saat ini dari SMK dan SMA ya, Pak? SMA. Mandala Cendekia. SMA Mandala Cendekia. Kalau SMK-nya Wiyata Mandala. SMK Wiyata Mandala, Jakarta. Tepatnya di mana itu, Pak? Tepatnya di Jalan Swasembada Timur, 13 nomor 4650, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jadi masih di sekitar kita di Tanjung Priuk. Ada SMK Wiyata Mandala dengan berapa jurusan, Pak, SMK itu? SMA itu sementara karena baru buka tahun ini, baru kelas 1, kita satu jurusan. Satu jurusan ya. SMK-nya, Pak? Untuk SMK-nya ada 2 jurusan, yaitu jurusan TKR dengan jurusan TKJ. TKJ ya. Betul. Jadi apa, jaringan sama motor ya? Iya. Jadi kalau ayah bunda kalau ingin putra putrinya ahli dalam bidang mesin motor mobil ya, Pak. Betul. Motor mobil, maka datanglah ke SMK Wiyata Mandala. Dan kalau mau ke SMA Mandala Cendekia. Mandala Cendekia ya, dengan jurusan dan jurusannya baru satu. IPS ya hari ini, Pak. IPS dan IPA insya Allah. Iya, karena kebetulan kalau SMA-nya baru ya, Pak ya. Betul. Nah, luar biasa mitra. Jadi mudah sekali mendapatkan sekolah-sekolah di mana kita ingin menjadi ahli mesin motor mobil ya, datang ke SMK Wiyata Mandala. Ingin SMA juga datang ke SMK Cendekia, Pak. SMA Mandala Cendekia. Mandala Cendekia. Adanya di Swasembada Timur 13 nomor 4650 Kebon Bawang, Tanjung Priuk, persis di belakang wali kota ya, Pak. Wali kota, betul. Jadi nggak jauh. Kalau lewatnya dulu ada kantor pos lama juga di situ, betul, Pak. Nah, sekarang sudah nggak aktif. Nggak aktif ya, kantor posnya. Dekat Jadi kantor pos. memang jalan itu ya, jalur jalannya. Iya, jadi tidak jauh dari sini lah. Kalau dari Koja atau kecamatan Koja sini paling 15 menit atau mungkin 10 menit ya, Pak. Nah. Dan aksesnya itu mudah sekali, Pak, untuk menuju ke sekolah kita ya, Pak, ke SMK Wiyata Mandala dan SMA Mandala Cendekia, Pak. Ya, insya Allah. Jadi orang Koja sekitarnya, Tanjung Priok sekitarnya, Pademangan sekitarnya, atau bahkan Pluit atau lebih jauh lagi, yuk datang ke SMK Wiyata Mandala dan SMA Mandala Cendekia ya, yang baru saja berdiri. Insya Allah ke depan kita doakan maju. Amin. Kita doakan menjadi sekolah favorit kita dan didampak oleh kita semua. Kali ini mitra, kita akan membahas satu tema yang hebat sekali ini, bahwa kehidupan adalah rangkaian sebuah pilihan. Nah, ini oleh dari Pak Jurai yang saat ini sedang membina 2 sekolah, yaitu SMK dan SMA. SMA-nya adalah SMA Pak Mandala Cendekia dan SMA-nya adalah SMK Wiyata Mandala Bakti Mandala Jakarta ya, Pak? Iya, SMK Wiyata Mandala Jakarta. Dan insya Allah satu hal penting bagi kita adalah ketika kita mau belajar, kita mau dekat, kita mau menggrab istilahnya. Menggrab itu ya kita mau meraih lah apapun yang kita inginkan. Dan disinilah ilmunya, disinilah tempatnya, disinilah bagaimana kita menjadi orang yang ke depan lebih berkualitas, ke depan lebih hebat, ke depan lebih sempurna dalam menjalani kehidupan atau menapaki kehidupan. Kali ini
tema kita adalah kehidupan adalah rangkaian sebuah pilihan. Ini yang akan dibawa, yang akan didiskusikan bersama dengan kita dari SMK Wiyata Mandala dan juga dari SMA Mandala Cendekia. Yang insya Allah nanti kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengisi diri kita agar kita menjadi orang yang berkualitas ke depan, serta kita mengerti, paham bahwa memang betul kita butuh yang namanya science, yang namanya knowledge, yang namanya ilmu, yang namanya apapun untuk isian pribadi kita, agar kita menjadi orang yang betul-betul berkualitas ke depan. Nah, mitra, ada 9M yang dibawakan oleh Pak Ju ini untuk kita semua. Jadi oleh-oleh ini yang dijadikan satu hari ini, katakanlah satu titik di mana kita akan lebih baik ke depan. Jadi itu satu titik di mana kita akan menapai kehidupan dengan tema yang luar biasa ini. Kehidupan adalah rangkaian sebuah pilihan. Memang kita harus memilih yang mana nih? Jalan yang baik, yang terbaik, atau jalan yang biasa, atau mungkin bahkan jalan yang tidak baik. Waduh, tapi mestinya kita memilih jalan yang terbaik ya. Jalan yang terbaik ya. Yang terbaik ya. Dan tentunya kalau kita memilih jalan yang terbaik kan nggak salah gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat satu persatunya apa sajakah di sana. Apakah kita harus memilih jalan yang seperti ini? Nah, kita sama-sama akan mendalaminya. Kita sama-sama akan belajar bersama dengan Pak Jurai, SMK Wiyata Mandala dan SMA Mandala Cendekia. SMA Mandala Cendekia. Memang luar biasa ya. Jadi ada cendekia di sini. Ya, kita lihat mitra, yang pertama adalah kunci sukses yang hakiki dalam hidup kita, kerucutan menjadi kunci sukses yang hakiki dalam hidup kita ya. Artinya kita memang harus sukses ya, Pak. Betul. Ya, kehidupan ini harus sukses, jangan sampai terpuruk karena gitu ya. Kalau kita terpuruk bagaimana kehidupan kita ya? Ya, kalau terpuruk, Pak, nah nanti ke depan, masa depannya itu kita ya tidak ketemu dengan keberhasilan, kesuksesan gitu, Pak. Maka itu kata Pak Ju ini memang harus berhasil katanya. Betul, ya. Harus berhasil. Harus berhasil ya. Jadi kita memang harus jadi orang yang berhasil. Kita diciptakan memang tidak sia-sia, Pak. Jadi kita diciptakan oleh Allah, kita harus manfaat bagi diri kita maupun bagi orang banyak. Bahkan kalau bisa itu mendunia ya, Pak. Betul, ya, seperti Thomas Alva Edison itu ya, menemukan listrik mendunia gitu ya, booming sekali gitu. Ini memang bisa karena memang manusia itu luar biasa. Dan bahkan orang Eropa mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi jangan sampai kita ini bangkrut oleh diri kita sendiri, atau kita ini justru kerdil oleh diri kita sendiri. Karena kita sering mengatakan, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak mampu. Padahal kita bisa. Permasalahannya adalah ketika kita tidak berani memulainya. Ini kan enggak, ya Pak. Jadi begini, Pak Sam, kalau orang selalu mengeluh, itulah ciri tanda orang yang tidak akan sukses, Pak Sam. Betul. Gitu, kan? Sepakat, Pak. Iya, karena orang yang selalu mengeluh itu yang dia tidak mau usaha dan tidak mau berjuang itu untuk mendapatkan suatu keberhasilan, kesuksesan. Jadi artinya ketika kita ingin sukses ya betul, Pak. Bahwa kita harus bangkit, harus berani, harus tegar, harus berjuang. Karena memang kita tidak boleh lemah gitu. Betul. Ya, kita harus selalu semangat dan selalu kita berusaha. Maksimal gitu. Iya, berusaha maksimal. Jadi ukurannya adalah berusaha maksimal. Adapun lain-lainnya nanti pasrah saja gitu ya. Oke. Kalau kita sudah berusaha maksimal ya, kalau memang kita sudah diberikan juga seperti ini, seperti ini itu sudah takdir, Pak. Iya, betul. Asam? Iya, betul sekali. Karena gini, Pak, ada hikmah yang mengatakan, kalau kita berusaha dan berhasil, insya Allah karena rahmatnya saja. Namun kalau belum berhasil ya, kita profesional ke depan. Kita lebih baik lagi ke depan. Kita kejar lagi, lebih baik lagi, lebih cepat lagi, lebih gagah lagi, dan lebih kuat lagi. Maka suatu saat kita akan berhasil juga. Karena orang gagal itu adalah orang yang diam dan tidak melakukan apa-apa. Itu yang gagal total, Pak. Tapi kalau kita masih mengerjakan, berarti masih ada harapan sukses. Nah, kita lihat kunci sukses yang hakiki dalam hidup kita. Yang pertama, atau M yang pertama adalah memiliki kemahiran, keterampilan. Ini yang dibawakan oleh Pak Ju dari SMK Wiyata Mandala dan SMA Cendekia itu adalah yang pertama, memiliki kemahiran, keterampilan. Ini sangat betul sekali. Saya sangat sepakat bahwa kita harus terampil, harus mahir, tidak hanya pintar ya Pak, tapi mahir gitu ya. Harus mahir. Mahir yang dibutuhkanlah mahir lah. Di sana anak-anak kita dicetak untuk menjadi mahir dalam permesinan ya Pak. Betul. Yang SMK-nya itu ya. Yang keduanya jaringan ya Pak. Jaringan. Ya, saat ini memang sedang booming ya, karena memang IT ya. IT. Sungguh luar biasa sekali ya. Jadi jaringannya mapan, kemudian kalau mau pegang motor juga mapan sekali. Jadi begitu lulus langsung bisa praktek itu Pak. Luar biasa ya. Begitu anak lulus, dia langsung bisa bekerja dan bisa menghasilkan, mempraktekkan itu betul di tempat sekali. Kerjanya, Pak. Nah, ini jadi tidak diragukan lagi. Ini tidak diragukan lagi, artinya betul sekolah kita ini sekolah yang mumpuni. Datanglah ke SMK Wiyata Mandala kalau kita ingin
ahli mesin Iya. dan ahli jaringan. Ya. Datang pula ke SMK, apa tadi Pak? SMA Mandala Cendekia. Mandala Cendekia. Dia ada mandalanya juga di situ ya. Mandala Cendekia ya, oke. Jadi yang pertama adalah memiliki kemahiran keterampilan. Jadi kata Bruce Lee begini Pak, Bruce Lee yang mengatakan, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi latihannya beberapa kali. Saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, tapi latihannya 1000 kali. Itu mahir banget Pak. Di sana praktek terus ya Pak? Praktek terus ya. Dan kita di sana itu prakteknya continue Pak. Continue terus ya? Dan terus kita emang ya yang paling kita banyakin jam prakteknya karena ya emang harus praktek Pak. Iya, oke. Iya. Jadi sekolah praktek supaya anak-anak itu ya paham dan mengerti. Dia begitu nanti keluar tamat sekolah, bagaimana cara untuk membongkar dan memperbaiki itulah mesin, baik mesin motor maupun mesin mobil Pak. Wah, luar biasa. Kemudian juga TKJ-nya juga ya dia bisa membuat komputer dan ini Pak ya, menyervis dan memperbaiki. Iya, jadi artinya keterampilan yang kemahiran ya Pak di sana. Kemahiran. Keterampilan mahir lah ya. Mahir. Nah, ini yang pertama, Mitra. Jadi agar kita ke depan ini sesuai tema kita yang kita tadi katakan kehidupan adalah sebuah pilihan, maka memilihlah yang paling hebat. Dan di antaranya bagaimana supaya kita hebat, supaya kita bisa menjadi satu titik di mana kita menjadi orang yang luar biasa adalah ternyata ini memiliki kemahiran keterampilan. Dan di sekolah SMK Wiyata Mandala dan SMA Mandala Cendekia itu dilatih yang seperti itu. Bahkan Pak Ju mengatakan prakteknya itu lebih banyak dibandingkan teorinya gitu ya. Betul. Jadi artinya anak terus praktek sehingga diharapkan begitu lulus bisa kerja dan bisa mandiri. Dan manfaat bagi diri maupun yang lainnya. Luar biasa. Ini baru pertama. Satu aja udah luar biasa. Memiliki kemahiran keterampilan. Nah, ini yang dibawa oleh SMK Wiyata Mandala serta SMA Mandala Cendekia. Oke. Kita lihat yang kedua Pak Ju. Kayak apa ya? Jadi supaya kita bisa memilih dan tidak salah dalam memilih kehidupan kita adalah ternyata memiliki tekad kuat untuk sukses. Nah, ini yang dibawa oleh Pak Ju dan kawan-kawan dari SMK Wiyata Mandala yang ada di belakang wali kota kita ini ya, yang dekat sekali dari sini ya Pak. Dekat Pak. Ada jurusan motor dan jurusan jaringan ya. Jaringan ada SMA Cendekia Mandala Cendekia ya. Mandala Cendekia itu yang jurusannya IPS saat ini ya. Nah, jadi yang kedua adalah memiliki tekad kuat untuk sukses. Ini maksudnya gimana Pak? Kalau Pak Ju menerjemahkan bahasa ini. Memang kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, yang sukses, tentu kita harus mempunyai itulah tekad, Pak. Iya betul. Artinya tekad ini kita harus kuat. Iya. Kalau kita tidak memiliki tekad yang kuat, tentu tidak akan lemah, Pak. Betul. Ibaratkan ya seperti mesin, Pak. Iya. Ya. Kalau memang dia tidak dijalankan, tidak dipanaskan, dia akan lemah gitu kan. Betul. Sama dengan seperti yaitulah manusia. Kalau dia tidak mempunyai kemauan, tidak mempunyai keinginan, dia akan ketinggalan. Betul jauh, sekali. Iya. Jadi memang syarat utama kita menjadi orang yang bisa memilih dengan baik kehidupan kita ke depan adalah memiliki tekad kuat untuk sukses. Katakanlah kalau hari ini saya mengatakan saya harus sukses, saya harus bisa. Saya akan meraih ini, saya meraih itu, dan ternyata mampu ya Pak. Betul. Ternyata mampu karena kita memang luar biasa ya. Tadi Pak Ju menerangkan bahwa kita harus memiliki tekad yang kuat. Kita harus memiliki niat yang tulus untuk kekuatan sukses kita ya. Nah karena begini Pak, hikmah mengatakan Pak, kalau kita lemah terhadap diri kita Pak, kita bisa jadi ditundukkan oleh lingkungan kita, ya kan? Digilas oleh lingkungan kita. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita, bisa jadi kita meliding lingkungan kita, menjadi manajer lingkungan kita, menjadi apapun kita mau di situ karena kita sudah bertekad untuk sukses dan menjadi kuat untuk sukses. Nah ini salah satunya di nomor 2 adalah luar biasa Mitra, bahwa memiliki tekad kuat untuk sukses adalah tidak salah untuk memilih bahwa kehidupan ini adalah rangkaian dari pilihan Anda, pilihan kita semua. Jadi harus memiliki tekad kuat untuk sukses. Jadi kalau orang yang tidak sukses berarti belum memiliki tekad yang kuat Pak. Masih lemah kali Pak. Masih lemah dan dia tidak akan memiliki suatu kemajuan dalam keberhasilan hidupnya luar itu. Biasa ya. Memang saya sepakat sekali Pak Ju. Ini Pak Ju ini seorang pakar praktisi pendidik yang cukup lama di dunia pendidikan dan sudah menghantarkan generasi muda sudah nggak hitungan lagi menjadi generasi yang luar biasa dan memiliki paling tidak itu daya hidup sendiri.
gaya hidup sendiri dan paling tidak itu memiliki modal untuk hidup yang lebih baik di kedepannya. Karena Pak Ju sudah berapa tahun berkecimpung di pendidikan, Pak Ju? Aduh, kalau dihitung-hitung udah lama banget, Pak. Lama banget iya. Ya, 40 tahun atau 50 tahun. Saya dari sejak tahun 86 ya, Pak. Iya, 86. Sampai saat sekarang ini. Iya. Sudah melanglang buana kemana-mana. Di swasta dan di negeri juga. Kebetulan kemarin ya saya diangkat PNS. Kemudian pensiun kemarin tahun 2022. Juni saya mengambil lagi untuk mengajar di tempat yang saya belum PNS pada saat itu. Saya kembali lagi gitu ya. ke rumah yang lama gitu, ya, Pak. Di SMK Wiyata Mandala, kembali ke Jakarta SMK. Dan tahun ini membuka yaitulah SMA Mandala Cendekia. Iya, mudah-mudahan sukses. Semoga dengan dua sekolah ini, Pak, artinya ke depan itu adalah untuk mendapatkan suatu kemajuan dan siswanya juga banyak itu harapannya seperti itu, Pak. Karena memang bagaimanapun pendidikan itu tidak akan pernah mati, Pak. Pendidikan itu terus berjalan. Memang harus terus dan terus kita, anak-anak kita, putra-putri kita dikirim ke pendidikan. Nggak mungkin kalau tidak ke pendidikan ya, Pak. Karena saat ini juga ada pemerintah ini concern banget adanya ATS, Pak. Anak tidak sekolah dicatat ya. Siapa-siapa yang tidak sekolah kan gitu ya. Jadi semua sekolah kan gitu. Tinggal bagaimana mitra atau ayah bunda memilih sekolah yang baik, memilih sekolah yang memiliki masa depan yang lebih cemerlang lagi lah. Disediakanlah di SMK Wiyata Mandala ini dua jurusan yang luar biasa yang saat ini sedang booming ramainya ya, dengan IT-nya dan juga dengan teknik kendaraan ringannya. Serta tadi ada SMA-nya juga, Mandala Cendekia. Di sana tinggal memilih saja. Datang ke sana dan insya Allah dilayani dan ketemu Pak Ju pasti ada di sana itu ya, Pak Jurai. Kami di sana di SMK Wiyata Mandala Jakarta, baik di SMA Mandala Cendekia, Pak. Artinya terbuka untuk melayani semua yaitulah masyarakat, baik yang mampu dan yang tidak mampu. Bahkan paling banyak yang tidak mampu. Karena kami ingin artinya membantu, Pak, untuk kehidupan masyarakat ini untuk lebih maju lagi dan dia untuk menjaga daripada kenakalan-kenakalan yang selama ini semakin semarak, Pak. Betul. Jadi kami ingin memberikan suatu pelayanan pendidikan sehingga siswa ini untuk waktu luang itu tidak ada, Pak. Sehingga dia diisi dengan kegiatan-kegiatan belajar, baik dengan maupun yaitulah kegiatan belajar mengajar, baik itulah kegiatan praktek di luar daripada kegiatan belajar mengajar itu ya. Itulah seperti eskul ya, Pak. Berbagai beberapa eskul kita sudah berikan untuk pelayanan. Di sana juga sampai jam berapa, Pak, sekolahnya? Sekolah kami di sana dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Ya, untuk jam belajarnya. Tapi setelah jam sekolah juga ada kegiatan-kegiatan eskul dilanjut gitu. Sampai sore, Pak. Jadi full day ya, Pak? Full day ya, oke. Nah, ini mitra ayah bunda, jangan lupa datang ke SMK Wiyata Mandala atau SMA Mandala Cendekia, yang berada di Swasembada Timur 13. Dan kalau datang ke situ pasti ketemu ya, Pak. Satunya sekolah di situ ya. Jadi pokoknya gampang mencari alamat sekolah SMK Wiyata Mandala Jakarta dan SMA Mandala Cendekia itu karena di belakang kantor wali kota tepatnya gitu. Jadi tidak susah. Sebenarnya kalau tempatnya pasti nyamannya, Pak, karena nyaman di dalam juga, ya pas untuk belajar lah ya. Betul. Iya, betul. Oke. Jadi inilah bahwa tema besarnya tadi adalah hidup ini rangkaian pilihan. Di antaranya supaya kita bisa memilih dan bisa tepat untuk mengisi kehidupan kita lebih baik ke depan adalah yang kedua, memiliki tekad kuat untuk sukses. Kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang dibawa Pak Ju kepada kita semua adalah membangun disiplin diri. Nah, ini tadi kalau dikatakan Pak Ju bahwa sekolah mulai pukul 7 sampai pukul 2 dan saya pernah datang ke sana belum pukul 2 belum keluar, pintu masih tertutup. Luar biasa memang. Nah, jadi membangun disiplin diri. Karena salah satu sukses adalah dengan disiplin diri atau self disiplin, Pak. Orang yang membiasakan disiplin diri itu pasti hebatnya, Pak. Nah, kalau Pak Ju menerangkannya bagaimana ini? Jadi kalau
kalau membangun disiplin diri ini ya ini sangat penting sekali, Pak. Apalagi untuk siswa kami. Kami sudah terapkan itu untuk disiplin terutama. Iya. Kalau untuk pintar itu nomor 2, Pak. Iya. Yang penting disiplin dulu. Kalau sudah disiplin, maka akan semuanya itu akan kena semua gitu kan. Betul. Ya, tadi saya katakan, Pak, salah satu penunjang sukses kita adalah disiplin diri. Betul, disiplin diri, Pak. Kalau mereka sudah terbiasa dirinya disiplin, maka dia dimanapun dia berada, baik itulah di dunia kerja maupun di masyarakat, tentu dia akan terbiasa, Pak. Iya. Disiplin. Maka dia akan disiplin ini merupakan suatu modal. Iya. Modal dalam keberhasilan, Pak. Iya, modal. Tanpa disiplin tidak akan berhasil, Pak. Iya, betul. Iya. Iya. Contoh dia biasa masuk jam 7, sebelum jam 7 sudah datang. Itu adalah salah satu disiplin. Iya. Kemudian juga tahu peraturan sekolah dia lakukan, dia jalankan. Iya. Dia tidak mengingkari. Nah, itu juga disiplin, Pak. Iya, betul. Jadi memang betul, Pak. Salah satu penunjang kesuksesan adalah ketika memiliki disiplin diri yang tinggi. Betul, iya. Saya kan gini, Pak. Orang disiplin itu memang segala-galanya. Dia akan berpikir jauh lebih hebat dibandingkan orang yang nggak disiplin. Maka kemudian diajarkanlah menjadi orang yang disiplin. Ada seorang guru Australia yang mengatakan, yang ini familiar, ini sangat terkenal lah. Kata guru tersebut mengatakan, saya tidak takut dengan murid saya yang tidak bisa matematika. Karena dengan 3 bulan di drill bisa matematik. Tapi saya takut kalau murid saya ini nggak bisa ngantri. Nah, itu diantaranya. Jadi disiplin ternyata nanti ranahnya ke apa, Pak? Kepada pribadinya, Pak. Kepada apa yang dibawa attitude lah, kepada attitude-nya itu. Ternyata betul bahwa Pak Ju, saya sepakat sekali ketika orang mau sukses ya harus membangun disiplin diri yang tinggi. Dan tadi digambarkan anak yang disiplin diri yang tinggi itu pasti suksesnya. Karena apa? Sebelum jam 7 bel itu sudah datang ke sekolah. Dan aturan-aturan terus dilakukan. Serta segalanya itu tidak dilanggar ya, Pak. Betul. Ya, itulah disiplin diri ya. Dan terus continue menjalankan seperti itu ya. Sehingga menjadi orang yang sukses betul ya. Kalau dilihat lagi ayah bunda dan mitra semua, bahwa di SMK ini sekolah sebentar sekali karena kebetulan kan di kelas 11-nya ya, Pak, harus praktek 6 bulan ya. Jadi hanya 1 semester disekolahkan. Kembali lagi dari praktek ke kelas 3 juga nggak sampai 1 tahun ya, Pak. Sudah lulus ya. Maka dari itu saya sepakat sekali ketika SMK Wiyata Mandala ini kemudian memperbanyak prakteknya dibanding teorinya, kan memang harus praktek ini, gitu ya. Anak-anak dibekali ilmu praktek ya, sehingga begitu tamat langsung bisa bekerja, begitu tamat bisa buka bengkel atau paling tidak bisa buka jaringan dan apa bengkel komputer dari itu yang Pak Ju ini. Jadi memang harus diarahkan ke sana sehingga kita tidak sia-sia mendidik anak-anak kita dan memiliki masa depan yang lebih baik ya. Ini kami undang memang sengaja. Pak Ju adalah pakar pendidik dan juga praktisi pendidik yang cukup lama dan sudah melalang buana dari tahun 86 sampai sekarang masih terus di pendidikan ya. Mudah-mudahan apa yang diajarkan melalui QLM ini, Quality Management, yang ada 9M yang dibawa dari SMK Wiyata Mandala dan SMA Mandala Cendekia itu menjadi pembelajaran yang terbaik bagi kita. Nah, yang ketiga adalah membangun disiplin diri yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Ju sendiri tentang bagaimana kita ini menjadi sukses karena kita memiliki disiplin diri yang tinggi. Kita lihat yang keempat. Nah, yang keempat adalah memiliki keberanian mengambil risiko. Nah, ini juga luar biasa. Salah satunya adalah ketika kita tidak menjadi cengeng, tidak menjadi takut terhadap risiko-risiko yang akan kita hadapi ya, Pak. Betul. Mungkin Pak Ju menerangkannya bagaimana nih. Jadi memiliki keberanian mengambil risiko. Ini memang ya harus ada keberanian, Pak. Iya, betul. Kalau tidak memiliki keberanian, maka tidak akan mendapatkan suatu hasil, keberhasilan atau kesuksesan. Iya. Misalnya seorang pedagang, seorang jual bakso, dia baru memulai bisnis buka jualan bakso. Nah, tentu dia kalau dia tidak berani buka, nggak bakal dapat. Dia tidak akan jalan, Pak. Iya, betul. Nah, setelah dia lakukan berjalan dengan terus, maka dia akan tahu bagaimana perkembangannya perjalanan ini. Artinya bakso ini
laku apa tidak gitu kan. Iya. Nah, kalau dia berani untuk mengambil risiko, maka dia akan jalan jualan bakso ini. Iya, karena gini, misalnya dengan dia mengeluarkan modal, itu harus berani, Pak. Iya, betul. Kemudian ngontrak tempat, ya kan? Iya, harus berani. Harus berani kan? Iya. Tapi kalau dia itu nggak ada keberanian, takut, maka dia tidak akan tercapai. Kalau tidak pernah actionnya, tidak pernah tahu. Betul, iya, betul. Bahwa ternyata gini, tidak berhasilnya kita dalam satu usaha itu adalah bukti kita pernah mencoba. Dan ternyata ketika kita mencoba, kita akan tahu, oh di sini kekurangannya, Pak. Di sini kelebihannya. Orang yang mencoba dan berani mencoba itu pasti akan ada hasilnya. Sekalipun secara materi mungkin belum, atau ketika kita menginginkan sesuatu itu belum maksimal kita dapatkan, mungkin seperti itu. Tapi paling tidak kita akan tahu kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, kemudian kelebihan-kelebihannya. Nah, orang yang tadi digambarkan, seorang pedagang bakso kalau nggak berani buka, kalau nggak berani memulai, ya kapan lagi? Kan, ya? Dan selamanya tidak akan dapat apa-apa, tidak dapat ilmu, tidak dapat ini ya. Ini gambaran kecilnya ya, digambarkan Pak Ju kepada kita semua itu. Jadi harus memiliki keberanian, dan itu sebuah emas, katakanlah sebuah keharusan kita memiliki keberanian. Kita keberanian apa? Mengambil resiko. Enggak masalah resiko itu, karena apa? Dimanapun kita beresiko. Orang nganggur beresiko, Pak. Orang kerja berisiko, dimanapun ada risiko, sehingga kita tinggal milih aja risiko yang mana nih yang paling enak buat kita kan. Risiko juga enak gitu ya. Nah, ini pakarnya ada di sini, motivatornya ada di sini, jadi enak kita kalau menerangkan ya, pakarnya kita Pak Jurai ini menerangkan tentang gamblangnya. Kita berani mengambil risiko, di antaranya tadi menggambarkan seorang tukang bakso yang hari ini mulai berjualan dan berakhirnya nanti akan mendapatkan income yang cukup banyak dari apa yang dikerjakan sebelumnya. Memang Pak, tidak ada sesuatu yang mudah di awal, Pak. Ya? Betul. Pasti sulit ya. Sulit, Pak. Iya. Makanya kita harus berani, Pak. Harus berani ya. Lakukan itu. Iya, lakukan itu. Luar biasa ini. Jadi luar biasa benar. Jadi artinya baru 4 item, 4 macam M yang diberikan saja sudah mendapat gambaran yang jelas bahwa kita ditantang untuk menjadi orang yang berani dalam mengambil sebuah risiko. Jadi nggak cengeng ya, Pak. Betul. Itu berani aja lah pokoknya gitu ya. Sekalipun mungkin belum berhasil atau belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi paling tidak kita mendapat pelajaran, Pak. Kita dapat hikmah dari situ. Iya, mendapat hikmah dari apa yang kita kerjakan. Jadi ada istilah yang luar biasa juga. Satu aksi jauh lebih baik dibandingkan 1000 kata. Daripada berkata-kata terus kan, berimajinasi terus, nggak pernah aksi, ya sama saja gitu ya. Artinya belum berhasil. Maka action lebih baik ya, Pak. Ambil action aja, itu ambil aja udah action yang paling baik. Action dulu, Pak. Iya, action dulu. Dan kita harus ya berani juga. Iya. Ya kan, spekulasi kan. Iya. Betul. Karena spekulasi, tapi memang harus berani ya. Betul. Iya. Jadi keberanian itu modal gitu. Iya. Iya, Pak. Tapi yakinlah ketika tadi kaitannya dengan orang disiplin dan ada keberaniannya, pada saatnya akan panen juga seperti itu. Karena betul saya pernah membaca sebuah buku, Pak, yang luar biasa. Buku itu temanya adalah 7 kali gagal, 8 kali berhasil. Jadi artinya sampai 7 kali gagal melulu ini usaha. Yang ke-8 baru berhasil, dan berhasilnya booming besar gitu ya. Jadi sungguh nikmat itu ya. Jadi kalau kita baru usaha sekali, 2 kali, 3 kali gagal dan kemudian berhenti, ya kita kayaknya salah gitu ya. Mestinya terus ini 7 kali baru berhasil. Bahkan ada satu pengusaha yang mengatakan di Jakarta pada waktu itu, tapi ya, nah, kalau ada orang yang pernah mencoba satu usaha 100 kali gagal terus, datang ke sini akan saya kasih modal untuk usaha apa aja. Itu pengusaha itu mengatakan seperti itu. Tapi ternyata nggak ada yang datang, Pak. Artinya takut itu. Karena orang itu kan baru dia gagal berapa kali? Sekali, 2 kali, dia kan udah berhenti, ini, Pak. Ya kan berhenti itu berhenti. Kan. Padahal kegagalan itu, Pak, itu adalah merupakan awal daripada kesuksesan. Iya, betul. Kalau dia lakukan gagal bangun, pasti berhasil. Akan ketemu dengan keberhasilan. Karena gini, memang ada istilah jangan pernah jatuh di tempat yang sama 2 kali. Kalau saya mengatakan boleh berkali-kali. Semakin kita jatuh di tempat yang sama, semakin tahu kita bangkitnya. Dan memang harus bangkit, kita harus bangkit. Jadi apapun kita, siapapun kita ini harus bangkit dan tidak usah takut dengan gagal itu. Gagal tadi saya katakan, gagal itu orang yang tidak mengerjakan apa-apa itu gagal. Selama kita masih mengerjakan, masih ada harapan.
Dan harapannya pasti akan tumbuh, dan harapannya pasti akan ditemukan. Entah kapan waktunya. Tapi ketika kita mencoba dan mencoba, akhirnya kan kita paham ya, Pak. Kita paham dan akhirnya kita bangkitkan gitu ya. Iya, makanya di sini juga kita dituntut, Pak. Sabaran juga kan. Iya, betul. Hidup ini kan kita harus sabar, iya, Pak. Ya kan? Iya. Kalau belum apa-apa sudah dia nggak sabar ya habis, itu sudah habis hilang, Pak. Ya kan? Iya, betul sekali. Jadi memang ada titik kesabaran juga di situ, dan yang jelas sih pembelajaran. Jadi apapun kalau kita nanti ambil hikmahnya dan ambil pembelajarannya, maka akan baik gitu ya. Jadi hidup adalah rangkaian pilihan, betul, dan yang keempat ini adalah memiliki keberanian mengambil sebuah resiko supaya kita tidak salah memilih ke depan gitu. Apapun ya, Pak, ya luar biasa ini. Kita lihat yang kelima, aduh luar biasa nih, memiliki jiwa wirausaha. Nah ini yang tadi terangkan oleh Pak Jo. Jadi anak-anak praktek supaya nanti ke depan itu bisa lah membuka usaha. Peluang usaha banyak sekali, maka kalau di jurusan TKJ itu atau jaringan atau di jurusan motor dan mobil itu saat ini kan berkembang terus, Pak. Sehingga tidak mungkin nganggur lah kalau kata kasarnya itu. Buka di bawah pohon juga sudah bisa ya. Karena ada saya lihat, Pak, anak muda yang buka bengkel berjalan. Wah, luar biasa. Jadi di mana-mana dia diundang, di mana diundangnya. Ini salah satunya. Jadi artinya ketika kita memiliki jiwa wirausaha berarti kita mau berkembang. Kalau kita tidak memiliki jiwa wirausaha kan akhirnya cuman galendot, Pak. Iya kan gitu. Dan salah kalau begitu ya. Mestinya kita terus berkembang dan terus berwirausaha. Kalau Pak sendiri menerangkannya gimana, Pak? Saya kalau mengajarkan sedang pembelajaran berlangsung, Pak. Saya selalu menanamkan ke siswa-siswa itu untuk memiliki itulah jiwa wirausaha, Pak. Saya bilang kalian tamat sekolah jangan pikiran kalian itu hanya kerja. Saya bilang coba kalian untuk bisa buka peluang usaha, berwirausaha. Saya bilang kalau kalian menjadi seorang wirausaha, kalian seorang pengusaha, saya bilang. Betul. Kalau seorang pengusaha itu beda kalian dengan pekerja. Kalau pekerja itu kalian sudah ditakar, saya bilang. Iya. Penghasilannya 1 bulan 5 juta, udah cukup nggak cukup 5 juta. Tapi kalau kalian seorang pengusaha, kalian tidak terbatas. Hari ini dapat 10 juta, 20 juta, 30 juta kalian dapatkan. Betul. Dan waktu kalian bebas. Kalian mau buka jam berapa aja, kalian terserah kalian. Kalau kalian ingin menghasilkan lebih besar, tentunya kalian lebih rajin. Bukan lebih awal gitu kan, kalau wirausaha itu. Dan kalian bisa merekrut karyawan, menciptakan lapangan kerja. Tetangga, saudara kalian bisa ambil untuk jadi pegawai kalian. Kalian hebat, luar biasa, saya bilang. Cobalah kalian harus memiliki jiwa wirausaha. Kalian seorang jurusan teknik kendaraan ringan TKR, kalian buka wirausaha, bengkel kecil-kecilan. Jangan besar, dululah kalian kecil dulu. Buka, panggillah kalian tangga atau teman kalian di rumah atau di emperan, kalian bisa buka. Bagaimana cara kalian untuk memperbaiki, yaitulah buka ban, pasang baut atau rantai, ya kan? Banyak. Kecil-kecilan dulu. Sambil kalian memperkenalkan dan kalian belajar. Insya Allah kalian dari kecil kalian akan bisa besar itu. Itu orang yang mau belajar itu. Kalian akan sukses menjadi seorang wirausaha, saya bilang. Atau juga kalian yang jurusan teknik komputer jaringan, kalian bisa buka di sembilan, memperbaiki atau kalian membuka bengkel komputer, kalian kan bisa itu kecil-kecilan. Insya Allah ya, kalian bisa berhasil di wirausaha ini. Jadi jangan hanya kalian tak kerja. Cobalah berwirausaha jiwa. Jadi betul. Kita kalau tanamkan pada anak bagaimana mereka bisa menjadi orang yang memiliki jiwa wirausaha, itu akan baik sekali ke depan karena memang tidak terbatas. Kalau anak pikirannya kerja itu kan kecil sekali dan terbatas sekali. Dan ternyata kerja itu kan perlu waktu yang sangat lama untuk menjadi sukses gitu. Karena kalau usaha sendiri kan jadi bos sendiri. Kita bisa jadi akan ada ketenangan jiwa yang sangat ketika kita berada dalam posisi yang baik di wirausaha kita ya. Nah, ternyata diajarkanlah di sini
bahwa apa selalu saja ini Pak Ju kepada anak-anaknya mengawal dan juga memberi nasihatnya agar tidak berpikir hanya kerja tetapi berwirausaha, sekalipun mungkin dimulai dari yang terkecil gitu. Tapi saya yakin Pak, itu yang saya lihat tuh banyak sekali anak-anak sekarang yang buka bengkel berjalan itu. Ya, dan alatnya kan sama sebenarnya, nggak beda itu ya. Yang beda hanya tempatnya saja mungkin ya. Tetapi pada suatu saat akan menjadi besar sekali karena mungkin dengan kejujurannya, kebaikannya, dan mungkin dengan harga yang bersaing, akhirnya kan dicari Pak, seperti itu ya. Nah ini juga perlu diajarkan kepada putra-putri kita Bapak Ibu untuk menjadi anak-anak yang mengambil tanggung jawabnya 100% itu. Nah ini di sini diajarkanlah di SMK Wiyata Mandala ya, antara dua jurusan TKJ-nya dan juga TKR-nya atau SMA. SMA-nya Mandala di Cendekia. Mandala Cendekia ini. Ternyata ya tidak salah lah ketika kita mengirimkan putra-putri kita ke sana, ke depan memiliki jiwa wirausaha yang kuat, dan tentu kita menginginkan anak kita ini bangkit yang luar biasa karena memang mampu yang seperti itu, jadi tidak kerdil lagi. Kalau kerja katanya terbatas katanya, kita dapatnya terbatas, jamnya terbatas, kayaknya terbatas ya, jadi nggak enak banget ya. Lagian sudah diatur lagi gitu. Ya, tidak bisa ngatur sendiri kan itu ya Pak. Nah ini diajarkan di sana sehingga anak-anak akan bangkit menjadi wirausahawan yang handal, yang luar biasa, yang tentu saja kita doakan masa depannya akan jauh lebih hebat dibandingkan kita ini kan gitu, yang sudah yang sudah mungkin tidak lagi se-energik anak-anak kita yang muda ya kan ya, yang hebat banget. Kita lihat lagi yang keenam. Nah, yang keenam apa ini kan itu, untuk menjadikan bahwa tema besarnya tadi, hidup ini kan rangkaian pilihan, agar pilihannya tidak salah adalah memiliki pengetahuan berwirausaha. Ini sangat betul sekali. Jadi di samping kita punya jiwa entrepreneur tadi, tetapi harus tetap memiliki pengetahuannya, tetap harus ada ilmunya. Karena gini Pak Ju, dikatakan hidup dengan ilmu itu akan mudah, karena kita paham ya. Hidup dengan agama akan lurus gitu. Kemudian hidup dengan kepercayaan sepenuhnya pada Allah, yang akan tenang jiwa dan raganya. Mestinya ini yang juga erat kaitannya diterapkan ya. Jadi ilmunya ada, agamanya cukup, juga kepercayaan pada Tuhannya juga cukup, sehingga kita akan menjadi orang yang insya Allah hebat pokoknya lah ya. Jadi awet Pak, jadi nggak ada penyakit kalau begitu ya. Ketenangan jiwa yang sangat itu ya. Segar terus ya. Iya, segar terus itu ya. Memiliki pengetahuan berwirausaha. Bagaimana Pak Ju menerangkannya ini? Memiliki pengetahuan wirausaha ini ya ini sangat penting sekali Pak. Karena kalau kita tanpa belajar untuk mendapatkan ilmu berwirausaha, nah itu tidak akan sukses gitu ya, tidak akan berhasil. Maka kita perlu belajar terus dan terus Pak. Terutama kita belajar kepada orang-orang yang sudah sukses Pak. Bagaimana ya kan? Mentor kita ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana kita bisa tanya bagaimana dia bisa sukses. Kita harus mau bertanya dan harus mau belajar terus Pak. Karena kalau tanpa kita belajar, tanpa kita malu-malu untuk bertanya, untuk pengetahuan berwirausaha yang sukses itu seperti apa. Nah itu perlu kita pelajari, perlu kita contoh gitu Pak, untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses gitu kan. Maka penting sekali pengetahuan, ya kita harus belajar terus. Tidak ada hentinya gitu kan. Mencari mentor. Mencari mentor gitu kan. Mentor itulah yang akhirnya akan menimpa kita menjadi hebat seperti mereka berhasilnya. Memiliki pengetahuannya memang betul. Apapun dengan pengetahuan itu pasti akan hebat. Kalau kita tahu ilmunya itu mudah segalanya. Kan berbeda dengan orang yang nggak tahu ilmunya. Sekalipun itu tadi dikatakan jualan apapun ya, sekalipun hanya jualan tahu atau tempe, ternyata kalau kita tahu ilmunya wah akan mudah sekali dibandingkan yang tidak tahu ilmunya. Nah ini yang dibawakan Pak Ju ini, Pak Jurai. Jadi praktisi pendidik dan juga motivator yang sudah melalang buana di dalam dunia pendidikan. Hari ini berbagi dengan kita ya, yaitu bahwa rangkaian kehidupan ini adalah pilihan. Yang keenam ternyata memiliki pengetahuan berwirausaha. Jadi mestinya Pak kita miliki betul-betul ini, sehingga kita menjadi orang yang entrepreneur lah, usahawan lah, yang bisa mengembangkan apapun yang ada. Karena banyak sekali sebenarnya cabang-cabang usaha yang kita lewatkan, yang tidak kita sentuh ya. Karena kita tadi fokusnya mungkin pada kerja aja. Padahal banyak sekali yang mestinya kita sentuh dan kemudian melebar, kemudian expand, kemudian menjadi besar sekali. Jadi tidak salah lah kalau kita harus belajar dan memiliki ilmu di mana kita ingin mengembangkan satu
katakanlah usaha apapun itu. Jadi ada ilmunya. Betul. Jadi orang yang tahu ilmunya itu akan mudah dalam mengerjakan sesuatunya. Kalau digambarkan Pak Ju tadi bahwa pengetahuan itu ya ini basic lah dari segala-galanya. Pengetahuan itu adalah membuat kita akan bisa meraih segala apa yang kita inginkan. Dan dengan pengetahuan berwirausaha, artinya kita bisa mengembangkan usaha kita ya. Di anak-anak kita itu yang di Wiyata Mandala ini dilatih bagaimana mereka juga tidak hanya berpikir bekerja, tetapi berwirausaha. Tentu pasti dikasihkan ilmunya juga. Ya. Kiat-kiatnya. Jadi ilmunya pasti ada ya Pak. Ada ya. Iya, jadi artinya seimbang lah di situ seimbang. Iya, sudah prakteknya, ilmunya dikasihkan dan nanti ketika lulus sudah bisa berdiri dan tetap Pak, tapi ada Pak jadi mentor-mentor yang tamatan dari SMK Wiyata Mandala Pak? Ya, ada. Ada ya. Mentor-mentor itu ya. Ada. Yang bisa mengajarkan kepada adik-adiknya. Ya, mengajarkan ya kan bagaimana untuk cara artinya membongkar mesin motor cara membongkar yaitulah komputer gitu kan, merakit gitu kan. Ada Pak. Iya. Dan ada apa ya, kita ada ketergantungan ke sana sehingga ternyata alumninya juga mengajarkan kepada adik-adik kita untuk menjadi bisa lebih hebat lagi Pak. Ya, artinya di situ ada link and match. Ya. Jadi kalau kita ketemu link and match kan enak sekali ya. Dan bahkan mungkin diberikan jalannya juga ya. Mungkin di sinilah tempatnya gitu. Jadi saya sangat senang sekali mendengarnya Pak ketika dari sekarang itu sudah berpikir ini pelakunya, Pak Ju ini pelakunya sudah berpikir bagaimana anak-anak ke depan bisa memiliki usaha, bisa memiliki pengembangan apa atas yang dipelajarinya. Jadi tidak dibiarkan begitu aja Pak. Artinya benar-benar dikawal sampai suksesnya. Sampai dia artinya bekerja sampai dia tamat sekolah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di Wiyata Mandala ada bank tersendiri itu. Ada modal dari Wiyata Mandala punya bank gitu ya. Jadi anak-anak yang tamat mau beli alat-alat sudah sini. Gitu kan. Wah, kurang modal sini. Jadi ini yang belum terjangkau, mungkin dari sini bisa dimulai Pak. Ya kan ke depan kita akan rancang itu. Iya, betul sekali sehingga begitu tamat langsung dikasih modal untuk beli alat-alat dan bisa berdiri. Wah, luar biasa. Ini menyenangkan sekali sekolah sekaligus memberikan modal untuk berwirausaha dan pencipta wirausahawan terbanyak mungkin nanti SMK Wiyata Mandala atau SMA Mandala Cendekia ya. Siap. Luar biasa ini mitra Pak Ayah Bunda jalan-jalan ke sana deh. Melihat sekolahnya ya, datang ke sana tanya-tanya boleh. Ya Pak ya, terbuka silakan ya. Pokoknya kami ya selalu terima gitu kan. Dengan kedua belah tangan lah pokoknya. Siapa aja yang mau datang mau berkunjung silakan. Terbuka. Sebelum paling tidak nanti untuk persiapan putra-putrinya yang ingin melanjutkan sekolah di SMA ya Pak, untuk melanjutkan ke SMK Wiyata Mandala Jakarta, baik ke SMA Mandala Cendekia yang sekarang putri-putrinya di kelas 3 SMP ya. Nanti bisa daftarkanlah di sana di SMK Wiyata Mandala. Itu di situ di Swasembada Timur 13 itu cuma satu-satunya sekolah ya Pak. Cuma satu-satunya ya. Alamatnya di Jalan Swasembada Timur 13 nomor 4650. Iya. Jadi nggak jauh dari sini. Sampingnya pokoknya belakang wali kota lah. Persis ya. Persis. Enak sekali belajarnya. Belajarnya nggak terganggu karena agak di dalam ini. Tempatnya udaranya juga udara segar ya. Enak Pak. Nyaman ya. Tenang lah pokoknya. Luar biasa nih. Dan pasti dijamin masa depan insya Allah masa depan yang benar. Karena dari ini aja kita sudah diberi alternatif, diberi satu pembelajaran tentang pilihan hidup. Dan untuk tidak salah dalam memilih, diantaranya yang keenam adalah memiliki pengetahuan berwirausaha. Jadi diajarkan di situ di sana agar anak-anak kita tidak hanya berpikir kerja tetapi justru berwirausaha yang tidak ada batasnya sama sekali. Jadi mau dapat berapapun siap asalkan mau rajin katanya. Ini kata Pak Ju seperti itu. Oke, kita lihat lagi yang ketujuh. Ya, agar kita benar bahwa temanya kita adalah hidup ini rangkaian pilihan adalah membangun kegigihan dan kesabaran. Tadi sudah disenggol di depannya, itu harus ada kesabaran. Dan ternyata di sini ada gigih dan sabar, itu betul harus kita terus bangun agar kita tidak menjadi orang yang cengeng, orang yang kerdil, menjadi orang yang
cepat putus asa, tapi sebaliknya never give up. Nggak pernah ada istilah aku nyerah katanya. Nah ini yang dibawa oleh Pak Ju dan teman-teman ke kita semua. Kalau Pak Ju sendiri bagaimana Pak Ju mengangkatnya? Ya memang kalau kita ingin jadi orang yang sukses, iya. Ya kita harus punya kegigihan dan kesabaran. Iya. Karena antara kegigihan dan kesabaran ini harus seiring. Iya betul. Kalau kita punya kegigihan, semangat tinggi, kemauan besar, tapi juga kita tidak punya kesabaran, tidak akan berjalan. Maka di sini kita harus beriringan. Kita harus punya kesemangatan, punya kemauan yang besar, ya kan? Harus giat. Iya. Kemudian juga kita harus sabar. Iya, benar-benar. Artinya sabar ini kan kita untuk bisa mengendalikan, ya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ujian atau ya itulah ya cobaan, ya kita harus terima dan sabar gitu kan. Iya. Karena ini adalah suatu ujian. Iya. Nah, tetapi kalau kita nggak sabar mendapatkan ujian, nah kita tidak akan dalam hidup ini. Mendapatkan suatu hikmah gitu, dalam kehidupan kita. Iya, jadi ya ternyata kan? Gigih dan sabar ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya. Setelah gigih kita sabar itu. Oh, saya sepakat sekali nih, Mitra. Jadi betul bahwa hidup ini kan rangkaian pilihan. Tapi ketika kita memilih juga di sana harus membangun gigih dan sabar. Agama juga mengajarkan seperti itu, nggak ada malas-malas, tapi harus kerja selesai yang lain, kerja selesai yang lain. Diajarkan seperti itu. Dan kemudian ada saling mengingatkan kesabaran, saling mengingatkan dan saling memberi sinyal kesabaran, karena sesungguhnya bahwa sabar itu memang luar biasa juga. Jadi nggak ada artinya juga katanya kalau kita hebat luar biasa tapi nggak sabar, ya jadi masalah tersendiri. Ternyata sabar itu merupakan satu titik di mana kita juga menjadi orang yang ke depan akan menjadi orang yang normal dan baik karena kesabaran itu. Dan kesabaran ini memang segala-galanya, Pak. Betul. Iya, orang memang harus sabar dalam segala hal ya. Ya, sabar itu artinya bukan sabar yang barangkali kita pengertian kita adalah yang menunggu dan sebagainya. Sabar itu mencari solusi yang terbaik gitu. Ya, sabar ya. Jadi gigih itu juga perlu. Orang yang gigih itu pasti mendapatkan, Pak. Ya. Jadi kalau ada istilah Arab itu manjata wajada gitu. Betul. Jadi barang siapa giat pasti dapat itu ya. Dapat hasil. Hasil ya, hasil. Jadi jangan cepat putus asa gitu ya. Iya, jangan cepat lemah gitu ya, tapi gagah kita gitu. Nah, di sana diajarkan begitu ya, Pak? Iya. Di sekolah Bapak ya? Kita selalu diajarkan dan juga kita selalu kaitkan dengan kegiatan-kegiatan itulah keagamaan, Pak. Iya betul. Ya, dengan kegiatan agama itu agar siswa pun dia tahu ya memiliki kesabaran gitu kan. Karena anak-anak sekarang ini kan banyak orang yang tidak sabar gitu, Pak. Jadi kita tanamkan terus gitu. Iya. Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Iya. Tentang kesabaran. Iya, baik sekali ya. Artinya ada keseimbangan di situ. Bukan hanya ilmu-ilmu yang kita terapkan ya kebutuhan kita saat ini, tapi ternyata ada nilai-nilai spiritual yang harus dibangun juga ya. Agama adalah menentukan kita juga, Pak, ya, sangat menentukan arah kebijakan kehidupan kita. Karena ada nilai spiritual di sana. Jadi keseimbangan antara jasmani dan rohani ada. Nah, ini yang baik sebenarnya seperti itu. Tidak hanya ubud dunia gitu ya. Suka dunia saja, tapi memang ada dunia dan akhirat. Iya, akhirat. Jadi motivasinya adalah meraih bahagia dunia, bahagia akhirat. Wah, luar biasa ini. Jadi sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Luar biasa memang gitu ya. Jadi ini salah satu konsep bagus yang diterapkan oleh SMK Wiyata Mandala dan SMA Mandala Cendekia. Jadi betul-betul akan meraih dunianya, meraih akhiratnya. Dunia dapat, akhiratnya dapat, insyaallah. Hasanah semuanya. Luar biasa ini. Jadi membangun kegigihan dan kesabarannya. Anak juga kalau dilatih gigih ya pasti bisa, dilatih sabar juga pasti hebat. Ya. Jadi dua di antaranya adalah betul, Pak. Di profil pelajar Pancasila juga ada yang seperti ini, Pak. Jadi dilatih untuk menjadi orang yang sabar dan juga untuk menjadi orang yang gigih ya, karena terus bergotong royong untuk menciptakan sesuatu agar ke depan bisa sukses bersama ya, tidak hanya sendiri. Jadi menepis egoisme juga gitu ya. Nah, ini diantaranya. Kita lihat lagi yang ke-8 ya, agar kita tahu bahwa
kehidupan adalah rangkaian sebuah pilihan, adalah mengambil tindakan dan menjaga komitmennya. Tadi sudah disindir-sindir juga tindakan. Jadi satu tindakan itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 kata. Jadi kalau kita hanya berangan-angan saja tidak baik, tapi ayolah tindakan dan juga menjaga komitmennya. Ketika orang bisa menjaga komitmen juga luar biasa sekali, karena komitmen itu sungguh membuat kita menjadi orang hebat. Nah, ini mengambil tindakan dan menjaga komitmen. Nah, kalau Pak Ju menerangkannya bagaimana ini? Jadi begini Pak, memang kita ya dalam hidup ini harus kita berani, yaitulah mengambil tindakan, tindakan dan juga menjaga komitmen, Pak. Ya, tindakan yang mana? Tentunya tindakan yang benar, Pak. Tindakan yang baik, gitu kan? Kita melihat dalam hal apa ini? Kalau memang itu adalah tindakan-tindakan yang akan merugikan pada diri kita sendiri, tentunya kita tinggal. Tetapi kalau memang itu akan membangun untuk diri kita, nah tentu kita ambil tindakan ini. Kemudian juga kita harus komitmen juga. Ya kita kalau memang lakukan, kita harus lakukan gitu kan. Memang itu adalah suatu kebaikan, kita lakukan. Kita jangan artinya melenceng gitu Pak, ya kan? Karena kalau kita dalam hidup ini, kalau kita tidak tepat gitu Pak dalam janji saja gitu kan, nggak tidak komitmen gitu kan, itu udah akan tidak percaya lagi Pak. Iya betul. Ini kan hebatnya begini Pak. Yang paling hebat ya komitmen ini. Kita sudah bertahun-tahun nih berteman, berkawan, baik. Betul. Tapi karena 1 detik saja atau 1 menit kita komitmennya tidak baik, maka akan hilang kepercayaan Pak. Dan hebatnya lagi, jangan lupa Mitra bahwa kepercayaan itu dalam seumur hidup cuma sekali Pak. Kan kayak gak fair gitu ya. Maka kemudian ada ajaran bahwa kita harus menjaga komitmen itu, harus berkomitmen dengan apa yang kita katakan, komitmen apa yang kita kerjakan, komitmen dengan apa yang kita lakukan itu penting sekali ya. Tidak bisa abai. Karena tadi bahwa kepercayaan itu dibangun cuma sekali dalam seumur hidup. Kalau sudah nggak percaya sudah habis. Dan bahkan berteman yang bertahun-tahun, Pak, rusak hanya karena sekian detik saja. Ya karena komitmen tadi. Nah, itu yang kita jaga, Pak. Iya kan? Betul. Seperti itu, ya kan? Yang tadinya kita seperti keluarga, ya kan? Betul. Sahabat, dengan sedikit aja melenceng, nggak pecah kan? Menghilang kan? Nah, itulah yang kita tidak inginkan seperti itu, Pak. Iya, betul. Jadi harus kita jaga terus. Terus kita. Ketika kita terus aksi, kemudian kita ambil menjaga komitmennya itu. Jadi orang yang memiliki komitmen tinggi itu pun hebat banget. Jadi dia akan amanah, dia akan jujur, dan kejujuran itu kan bagai mata uang yang berlaku di mana-mana. Kalau jujur itu ya, orang jujur itu nilainya tinggi sekali. Orang yang menjaga komitmen juga demikian. Maka kemudian kita latih kepada putra-putri kita, kepada anak kita, kepada siapapun, dimulai dari diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul menjaga komitmen yang baik. Jadi tidak salah Pak kalau seperti itu. Dan kita adalah orang-orang yang tidak banyak omong tapi justru mengambil tindakan. Jadi action terus dan action terus. Karena dengan action itu kita akan mendapatkan, dibandingkan kita hanya berangan-angan saja atau berimajinasi saja. Jadi tadi di sekolah kita itu di Wiyata Mandala itu digambarkan prakteknya lebih banyak dibandingkan teorinya. Artinya betul-betul mereka ingin terus diajarkan bagaimana mengambil tindakan agar betul-betul memahami situasi kondisi yang sedang dilakukan ini, dan ke depan harus betul-betul berani, saya bisa seperti ini karena saya biasa praktek ini. Nah ini nggak salah datang ke SMK Wiyata Mandala atau SMA Wiyata Mandala Cendekia. Ya luar biasa ya. Ini dua sekolah yang sedang dibangun Pak Ju ini saat ini ya, kita doakan semoga menjadi sekolah yang favorit bagi kita semua, sekolah yang maju, serta manfaat banyak Pak. Karena kita butuhkan banget yang seperti ini ya, agar anak-anak kita nggak keliru meraih masa depannya. Iya kan? Ini yang ke-8. Kita lihat lagi yang terakhir, yang ke-9. Apa sih sebenarnya gitu ya? Dan dari ternyata bahwa kehidupan adalah rangkaian pilihan. Yang ke-9 ini memasrahkan segalanya sepenuhnya padanya. Jadi tadi juga sudah disinggung-singgung, ternyata tidak bisa lepas dari apa yang disebut Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, kita pasrahkan, apapun hasilnya kata Pak Ju, ya sudah itu takdir katanya. Bagaimana Pak kalau Pak Ju menerangkannya ini? Jadi kita memang ya
dalam hal ini, dalam hidup itu kita terus ya berusaha gitu Pak. Iya, betul. Ikhtiar gitu kan, Ya. mencari gitu kan, berusaha maksimal mungkin kan. Betul. Tapi kita sejauh mana gitu kan, yang telah kita lakukan, terus kita akan berusaha gitu kan, untuk artinya mencapai suatu tujuan, keberhasilan itu. Tapi kalau kita hanya baru sekali, 2 kali kita sudah artinya mundur gitu kan, pasrah gitu kan. Nah ini artinya belum memiliki suatu artinya kekuatan dalam dirinya Pak. Iya. Kalau kita sudah artinya berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya tidak mencapai, nah barulah itu mungkin takdir itu Pak ya. Artinya segalanya ya kita akan serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kan, kepada Allah gitu kan. Iya, betul. Kalau kita sudah artinya, berusaha tetapi maksimal. kita di samping usaha kita juga sambil berdoa juga kan. Iya, Gitu karena kan? doa juga harapan ya Pak. Doa juga harapan ya. Betul. Kita memohon gitu kan. Tapi saya sepakat Pak, ketika kita berusaha maksimal dulu, usaha semaksimal mungkin baru kita pasrahkan. Adapun hasilnya insya Allah kalau Allah menakarnya itu baik ya pasti akan baik Pak ya. Amin. Karena bisa jadi gini, menurut kita baik, menurut Allah nggak baik kan jadi salah. Gitu. Tapi kan lebih baik kalau menurut kita nggak baik, menurut Allah baik. Wah ini jadi insya Allah maslahatan gitu ya. Betul, Nah itu ya hebatnya dunia. Hebatnya kalau kita memahami dan hebatnya kalau mengerti ilmunya. Maka segalanya tadi saya katakan akan ringan, segalanya akan tidak menumpuk menjadi masalah karena tapi menjadi sesuatu yang membahagiakan. Nah, ilmunya ada di mana? Ada di sini di Pak Jurai ini. Adanya di SMK Wiyata Mandala dan SMA Mandala Cendekia ya. Bagus malam ini Mandala Cendekia. Mandala Cendekia menciptakan Cendekia ya. Cendekia yang moderat ya Pak. Yang hebat. Jadi gini Pak. Artinya SMA Mandala Cendekia ini lah kumpulan orang yang cerdas gitu. Iya betul. Memang Cendekia menciptakan manusia-manusia yang cerdas gitu. Iya betul sekali. Saya sepakat itu. Dulu juga ada di sini kan ada kelompok Cendekia, Cendekiawan. Dan di sini ada lagi sekarang SMA Mandala Cendekia. Waduh, luar biasa ini. Ya, aduh luar biasa mitra dan ayah bunda serta siapapun yang sekarang sedang on bersama. Saya ucapkan terima kasih. 1 jam sudah bincang kita dengan Pak Jurai dari SMK Wiyata Mandala yang di sana ada 2 jurusan TKJ dan TKRO ya Pak. Motor dan juga jaringan. Serta ada SMA yang namanya SMA Mandala Cendekia. Datanglah ke sana. Insya Allah kita akan manfaat bagi diri kita dan orang lain, serta kita bisa memiliki masa depan yang lebih cemerlang lagi dengan doa yang tulus dari Pak Jurai dan kawan-kawan yang ada di sana. Bahkan tadi saya mendengar sedikit, ternyata agama juga digembleng di sana, sehingga anak tidak akan salah dalam menjalani kehidupannya, karena dengan agamalah kita akan lurus Pak. Dan pada akhirnya akan mendapatkan jiwa yang tenang karena agama dekat dengan Sang Khaliknya, Sang Penciptanya. Demikian Pak, terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama, terima kasih Pak Sam. Iya, sampai ke studio radio CIC. Iya, nanti kapan-kapan kita undang lagi dan anak-anaknya kita undang Pak. Siap. Menjadi saksi kita bersama ya Pak. Menjadi pembelajaran bersama. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.